Siapa orang yang tidak kepingin beruntung? Orang berdagang selalu mengejar untung. Kalau tidak mempertimbangkan untuk mengejar untung, bisa-bisa dia menjadi buntung. Tidak bisa lanjut lagi dan akhirnya malah merugi. Namun apakah hidup semata hanya bicara soal mengejar untung? Belum lagi ada orang yang mengejar untung sambil mengandalkan keberuntungan. Faktor keberuntungan yang seringkali dipakai oleh seseorang untuk melakukan banyak hal, baik di dalam berdagang, dalam berjualan, atau melakukan usaha, mengandalkan faktor keberuntungan itu. Dan karena mengandalkan faktor keberuntungan, maka ia pun berusahanya untung-untungan. Syukur-syukur untung. Kalau tidak ya berarti saya belum beruntung. Namun ada pula orang yang untuk mendapatkan untung itu menjadi hitung-hitungan. Berpikir untung rugi, berpikir benefit yang akan dia dapat, berpikir berapa yang akan saya terima. Dan ini semua menjadi pertimbangan-pertimbangan untuk orang yang biasanya hitung-hitungan di dalam melakukan segala sesuatu. Dua fakta ini adalah realita yang sering dihadapi banyak orang di dalam hidupnya, untung-untungan atau hitung-hitungan. Namun bagaimana dengan hidup orang percaya? Samakah seperti itu? Apakah kita mengejar untung juga berdasarkan faktor keberuntungan? Kalau untung oke, kalau tidak KO. Bagaimana kitab suci mengamati tentang hal untung ini? Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini yang akan mengajak kita merenungkan satu bagian firman Tuhan, 2 ayat dari Yosua pasal 1, ucapan Musa kepada Yosua di dalam masa peralihan kepemimpinan, pergantian dari zaman kepemimpinan Musa menuju kepada zaman kepemimpinan Yosua atas Israel. Yosua 1 ayat 7 dan 8, demikian firman Tuhan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dari 2 ayat yang dibacakan tadi, Musa memberikan tips yang sangat penting, resep yang sangat manjur untuk Yosua berjalan di jalan Tuhan dengan iman yang Tuhan taruhkan di hatinya menjadi pemimpin berikutnya. Dan 2 kali dimunculkan kata beruntung dan untung. Kata ini digunakan sebuah kata dalam bahasa Ibrani yang lebih menunjukkan arti prosper atau keberhasilan atau kemakmuran, sebuah keadaan di mana seseorang itu berhasil melakukan sesuatu. Prosper. Namun bila kita memperhatikan prosper itu atau keberuntungan itu akan diberikan bukan secara otomatis. Tidak lalu serta-merta semua orang pasti akan mendapatkannya. Prosper yang diharapkan oleh seseorang itu perlu berlandaskan iman yang proper, yang tepat, yang sesuai dengan apa yang harusnya dimiliki orang percaya di dalam melakukan segala usaha dan aktivitasnya. Musa memberikan rahasia yang sangat jitu dan tepat sekali
Untuk Yosua memimpin sekaligus juga untuk kita orang percaya hari ini memegang teguh tentang bagaimana kita hidup di dalam dunia ini. Karena bicara beruntung, kita semua ingin hidupnya untung. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa beruntung itu baru terjadi bila kita bergantung penuh kepada Tuhan. Beruntung bila bergantung. Apa artinya bergantung? Ayat yang ke-7 tadi dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai seluruh hukum yang diperintahkan oleh hambaku Musa, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Bergantung kepada Tuhan berarti bergantung dengan cara berjalan teguh, kuat, dan lurus bersama Tuhan dan ke arah Tuhan. Kuat dan teguhkan hati, ini bicara hati kita. Tetapi bertindak untuk jalan lurus tanpa menyimpang ke kanan dan ke kiri, ini prakteknya. Hati yang kuat dan teguh itu diikuti dengan praktek berjalan lurus, tidak menyimpang ke kanan ke kiri, dan berjalan bersama dengan Tuhan. Ini rahasia pertama. Untuk supaya kita bisa beruntung, kita perlu bergantung dengan jalan bersama dengan Tuhan, dengan hati yang kuat dan teguh itu. Dan di situ dikatakan supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Berarti tidak bicara soal keadaan atau tujuan yang kita sedang arahkan, bukan juga keadaan di mana kita sedang dalam kondisi tertentu, tetapi kemanapun engkau pergi. Berarti ini sebuah jaminan dan janji Tuhan bagi orang percaya, agar supaya dimanapun dia berada, ketika hatinya kuat dan teguh kepada Tuhan, serta berjalan lurus bersama dengan Tuhan dan kepada Tuhan, maka keberuntungan itu akan selalu memihak kepadanya. Beruntung itu akan dia dapatkan. Tidak perlu dia cari-cari untung. Keberuntungan atau keuntungan itulah yang akan mencari dia, mengejar dia untuk supaya dia mendapatkannya. Lalu rahasia kedua dikatakan, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat, renungkanlah siang dan malam, supaya bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Rahasia kedua untuk supaya seseorang bisa hidupnya beruntung, itu adalah dengan memperkatakan kitab Taurat, renungkan siang malam, dan bertindak hati-hati. Kembali ada pola yang sama yang Musa katakan, urusan hati yang di dalam diri kita adalah merenungkan sabda Tuhan siang dan malam. Memperkatakan itu berarti membicarakannya, menyaksikannya, menyebutkannya setiap saat di dalam hati kita. Dan lalu diikuti dengan bertindak hati-hati. Setelah hati kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka kita perlu bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Maksudnya adalah supaya seseorang itu memberi dirinya secara utuh untuk diurus oleh sabda Tuhan itu. Memberi diri secara utuh berarti mengikuti apa yang dikatakan oleh sabda Tuhan itu dan melakukannya sepanjang hidup. Dan dengan satu jaminan, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bila kita mau mendapatkan prosper itu, keberhasilan atau kemakmuran itu, maka kita perlu punya iman yang proper, yang tepat, yang sungguh-sungguh mendalam, yang terarah kepada Tuhan. Kita baru beruntung bila bergantung penuh kepadanya. Karena itu jangan berhenti bergantung kepada Tuhan, jangan bersandar pada kekuatanmu sendiri, tapi bergantunglah kepada kekuatan maha dahsyat Tuhan. Selamat bergantung, Tuhan akan selalu beserta denganmu. Amin.